Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam pendidikan buat teman-teman semua. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Rizky Dem, NIM 2019 Program Studi Teknik Listrik dan Instalasi PLN. Dosen pengajar saya yaitu Justiadi STMT. Ya, kita masuk pada pembahasan pertama, transistor. Pengertian transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus switch, stabilisasi tegangan, dan modulisasi sinyal. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya BJT atau tegangan inputnya FET, memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Pada umumnya, transistor memiliki 3 terminal, yaitu basis B, emitor, dan kolektor. Tegangan yang di suatu terminal, misalnya emitor, dapat dipakai untuk mengatur arus dan tegangan yang lebih besar daripada arus input basis, yaitu pada keluaran tegangan dan arus output kolektor. Transistor berfungsi sebagai penguat sinyal atau amplifier dan juga sebagai saklar. Ya, selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua tentang prinsip kerja transistor. Prinsip kerja transistor ada 2. Yang pertama adalah prinsip transistor sebagai penguat atau amplifier. Artinya transistor bekerja pada wilayah antara titik jenuh dan kondisi terbuka cut off. Tetapi pada kondisi keduanya, prinsip kedua, prinsip transistor sebagai penghubung atau saklar. Transistor akan mengalami cut off apabila arus yang melalui basis sangat kecil sekali, sehingga kolektor dan emitor akan seperti kawat yang terbuka, dan transistor akan mengalami titik jenuh apabila arus yang melalui basis terlalu besar sehingga antara kolektor dan emitor bagaikan kawat terhubung dengan begitu. Tegangan antara kolektor dan emitor FSE adalah 0 volt. Dari cara kerja di ataslah kenapa transistor dapat difungsikan sebagai saklar. Ya, selanjutnya kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu garis beban AC dan DC transistor. Untuk mendapatkan garis beban DC, beban yang digunakan adalah beban DC RDC. Kemiringan garis beban DC adalah min 1 per DC. Demikian pula bila ingin mendapatkan garis beban AC, maka yang digunakan adalah beban AC RAC. Kemiringan garis besar AC adalah min 1 RAC. Untuk menggambarkan persamaan garis beban ini ke dalam kurva karakteristik output, maka perlu dicari 2 titik ekstrim dan menghubungkan keduanya. 2 titik ini adalah satu titik berada di sumbu X tegangan volt CE yang berarti arus IC-nya yang menjadi 0, dan satu titik lainnya berada di sumbu Y arus IC yang berarti bahwa tegangan volt CE yang menjadi 0. Titik pertama pada arus IC sama dengan 0, maka diperoleh tegangan volt CE maksimum. Transistor dalam keadaan mati. Dengan memasukkan harga IC sama dengan 0, ini ke persamaan garis beban DC, diperoleh VCE sama dengan VCC. Titik kedua, pada saat tegangan VCE sama dengan 0, maka diperoleh arus IC maksimum transistor dalam keadaan jenuh. Dengan memasukkan harga VCE sama dengan 0, ini ke persamaan garis beban DC, diperoleh dengan IC sama dengan VCC bagi RC. Ya, selanjutnya adalah menentukan garis beban AC. Oleh karena titik 0 titik awal dari sinyal AC yang diumpahkan ke penguat selalu berada pada titik kerja titik W, maka garis beban AC selalu berpotongan dengan garis beban DC pada titik W tersebut. Dengan demikian, cara yang paling mudah untuk mendapatkan garis beban AC adalah dengan memasukkan harga AC dari arus IC dan tegangan VCE ke dalam persamaan garis beban DC. Cara menggambar garis beban AC adalah seperti halnya menggambar garis beban DC, yakni dengan melalui 2 titik ekstrim. Titik pertama pada saat IC sama dengan 0, maka diperoleh dengan harga VCE maksimum. Titik kedua pada beban VCE sama dengan 0, maka diperoleh harga IC maksimum. Selanjutnya ini adalah grafiknya. Selanjutnya kita masuk pada bias pada transistor. Terdapat 4 jenis bias pada transistor, yaitu yang pertama bias basis, kedua bias kolektor, ketiga bias emitor, keempat bias pelangi tegangan. Pada dasarnya keempat bias di atas dapat digunakan sebagai pembawa sinyal AC yang akan masuk ke beban transistor agar tidak ada sinyal negatif yang masuk ke basis. Ini adalah contoh bias basis, bias emitter, bias kolektor, bias pembagi tegangan. Ya, itu saja hasil presentasi saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.